Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis ini kita bacakan, ayat-ayat ini kita kaji. Selain kita sebagai orang yang mencari ilmu, juga ini sebagai doa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang Allah tetapkan di dalam firman-firman-Nya ini menjadi doa buat kita semua, memberi keberkahan kepada kita semua dari Allah, agar kita termasuk orang yang seperti yang Allah beritakan di dalam ayat-ayat yang kita bahas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo rahimani wa rahimakumullah, dinyatakan dalam surat Fusilat ayat 20 sampai 23. Jadi orang yang mau mati mendapat kabar seperti itu, Pak. Tentunya ada ayat lain yang menyatakan bahwa ketika orang itu fajir, berbuat keburukan, kemaksiatan atau kafir, menjelang kematiannya juga didatangi dan diberi kabar yang mengerikan. Maka kematiannya su'ul khotimah dan kematiannya mengerikan. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini dalam surat Al-Ahqaf juga dinyatakan ayat 13 sampai dengan 14 bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah sampai mati, maka tidak ada baginya rasa takut dan rasa sedih, dan baginya walahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi orang-orang yang mampu menjaga keistiqomahan sampai mati itu, Pak, ini jaminannya. Beberapa kali di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memberitakan. Maka jangan khawatir, Pak. Kalau untuk istiqomah itu harus mengorbankan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, ya korbankan gitu. Misalkan mau ke sawah itu kalau nggak dikerjai setelah subuh atau sebelum subuh, ini nggak nyapu, ini nyingkal, garu, arau misalkan, sehingga harus dikerjakan. Ya masih syukur kalau sholat subuh dulu terus langsung ke sawah. Biasanya sebelum subuh dulu di kampung saya itu, Pak, jam 2 Pak malam itu sudah manggul singkal ngertos, Pak? Apa singkal? Ya singkal apa, Pak? Singkal apa tuh, Pak? Luku. Nah, luku. Terus ada lagi garu. Manggul garu jam 2 malam sambil ngiring kerbau. Di kampung saya masih kerbau dulu, nggak umum sapi, Pak. Ini garu itu, Pak. Garu. Wah, subuhnya embuh wis. Nggak subuhan. Nah, sedangkan kita yang orang-orang yang beriman dan berusaha menjaga keistiqomahan, kalau bisa kita menjaga keistiqomahan, kita korbankan sawah kita mulai subuh sampai suruk. Sudahlah, kita berangkat kerja itu setelah suruk saja. Kita istiqomahkan, kita mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau mau kita hitung, Pak, kita ngejar panenan padi 1 ering
dengan kita lakukan mengorbankan subuh ke suruk tadi itu dibanding dengan sekali subuh dan suruk berapa coba? Biaya haji berapa, biaya umroh berapa, panenan satu iring berapa? Jauh Pak, jauh. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini, hadis ini kita bacakan, ayat-ayat ini kita kaji. Selain kita sebagai orang yang mencari ilmu, juga ini sebagai doa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang Allah firmankan ini, yang Allah tetapkan di dalam firman-firman-Nya ini menjadi doa buat kita semua, memberi keberkahan kepada kita semua dari Allah, agar kita termasuk orang yang seperti yang Allah beritakan di dalam ayat-ayat yang kita bahas kali ini. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ngaji dimanapun, sholat dimanapun, intinya supaya kita mendapatkan keberkahan dari tholabul ilmi itu. Demikian ini sebagai muqaddimah dari bab istiqomah. Kita nggak nutut kalau untuk melanjutkan hadis yang pertama saja, sebenarnya pendek, tapi kita tidak nutut, kita perbanyak seperti usulnya Pak Bandi, seperti usulnya teman-teman, kita perbanyak diskusi. Monggo, ini masih ada waktu, suruknya masih ada 10-an menit. Persilahkan, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, atau nanti yang pasti Kung Dai memberikan closing di akhir pertemuan kita. Monggo, yang Pak Bandi ada sesuatu? Istiqomah Pak Bandi ini, istiqomah, amin, amin. Monggo Bu Ian mengawali, Kung, monggo. Istiqomah dengan pendahuluan Imam Nawawi mengatakan Al-Quran surat Al-Hud 112 Fasratul Alhamdulillah. Tancaplah kamu di dalam perintah Allah. Perintah Allah itu kita jalankan sebagai kondisi ibadah. Itu luar biasa. Kalau kita ikuti dari mulai tidur sampai tidur lagi, iya, itu beraneka ragam kesempatan, waktu dan kegiatan yang luar biasa saya alami menikmati hidup 68 tahun. Mulai lahir saya nggak tahu, bayangkan hanya punya cucu, tapi mulai waktu kami ingat bagaimana diasuh ibu, sekolah, sampai dengan sekarang ini punya cucu 12. Itu menerjemahkan pendahuluan Fastaqim ala millata. Lebih-lebih dikaitkan dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ingin akhir hayat kita itu wa antum muslimun. Sedangkan istiqomah yang harus ajak kita jalankan sesuai dengan perintahnya. Nah, mengklasifikasi perintah yang berat, sedang, dan sedikit. Kemudian kita fungsi hidup itu yang kompleks sekali. Ingin juga keluarga bahagia dunia dan akhirat. Kemudian tadi dikondisikan, diistilahkan ada pengalaman petani sebelum subuh dan sebagainya sudah mendesain. Ya. Kemudian mungkin ada solusi bagaimana itu desain tapi sholat subuhnya sudah tidak dan sebagainya, macam-macam, sehingga keinginan hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat bahagia itu ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk istiqomah ini tak kayaknya luar biasa beratnya kalau kita menganalisis sampai betul-betul kita istiqomah. Jangan jauh-jauh lah. Setiap hari Sabtu dalam hati saya dan Senin malam Selasa di dalam hati saya untuk istiqomah silaturahmi, saling mencari ilmu dan sebagainya, ini kadang-kala juga tantangannya berat sekali. Nah, mohon petunjuknya untuk tetap menjaga istiqomah itu, Pak. Menjaga istiqomah itu satu amalan yang paling utama adalah tholabul ilmi. Jadi dengan terus mengecas pengetahuan kita atau ada hal yang belum kita ketahui, ngumpul dengan orang-orang yang suka di majelis ilmu. Jadi bermajelis ilmu ini sangat-sangat mendukung kehidupan istiqomah. Jadi memang betul tholabul ilmi
atau menambah ilmu, tidak hanya cukup hanya membaca, tidak hanya cukup hanya melihat YouTube, tetapi hadir. Karena dengan hadir itu akan bertemulah atau bersinergi, bergesekanlah ya, ruhiyah satu sama lain orang-orang yang sefrekuensi untuk mencari ilmu. Dan ini sangat cocok dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih teman, dalam memilih lawan bergaul. Maksudnya lawan bergaul itu kalau bergaul, partner bicara, partner berpikir. Ini adalah orang-orang yang concern terhadap ilmu, sehingga keistiqomahan kita terjaga. Di samping kita terkondisi dari waktu ke waktu karena temennya atau partner hidupnya, partner pergaulannya, partner kerjanya itu adalah orang-orang yang istiqomah. Dari sisi pengetahuan, dari sisi ruhiyah, kita juga selalu tercas itu maksudnya apa? Selalu terstimulan ya, untuk senantiasa dalam ketakwaan, jejak istiqomah, dan cenderung menjauhi suatu kemaksiatan atau larangan. Jadi yang dilakukan setiap Sabtu malam Selasa itu Al-Islam, setiap Sabtu subuh di sini, itu insya Allah sudah langkah yang sangat tepat. Tolabul ilmi itu kata kuncinya. Jadi insya Allah mudah-mudahan langkah Kongtai dan kita semua menggelar kajian seperti ini dan di mana-mana, di sini maupun di mana-mana, itu adalah sebagai langkah agar kita terjaga keistiqomahan hingga kelak meninggal dunia sebagai yang husnul khotimah. Umi ini masya Allah luar biasa, dari Tribungan sana ke sini. Sekali waktu nginep di Mas Indra, tapi seringnya enggak langsung. Bayangkan loh Ibu, uti sudah sepuh seperti itu, jauh sebelum subuh naik sepeda motor. Kalau Kongdai meskipun sepuh kan cowok nih, lo gundang nih. Lah Umi Tin ini dari Tribungan berapa kali lo gundang ya Kong ya? Tribungan sini ini masya Allah. Nah ini Pak Ian, Bu Ian, masya Allah nyebrang berapa sungai tadi Pak ke sini, masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Amin Allahumma amin. Pak Bandi ada? Pak Bandi? Atau kalau saya menyimpulkan ya, kalau namanya istiqomah sulit. Nggih. Istiqomah kan ibarat jarum jam. Kita sulit kecuali oleh pertolongan dari Allah. Betul. Bagaimana resepnya itu? Betul. Iya. Resepnya untuk istiqomah. Iya. Jadi betul Pak Bandi bahwa kita itu tidak punya daya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. Kita nggak bisa menengkel aku istiqomah, aku sudah tidak bisa. Ya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntu minal khasyirin. Kalaulah seandainya Allah tidak memberikan rahmat, tidak memberikan pertolongan, sungguh kita semua itu orang yang rugi. Maka iya, semuanya dalam hal apapun termasuk istiqomah itu. Maka dalam rangka beristiqomah kita butuh pertolongan dari Allah. Maka Nabi caranya minta pertolongan sama Allah untuk istiqomah tadi diajarkanlah satu doa tadi ya Pak. Ini harus hafal, ini orang muslim harus hafal. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubi ala dinik. Ya wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini Pak. Ini jadi kita amalkan. Selain kita berupaya secara dohir, kumpul sama orang yang seneng ngaji, selalu hadir di majelis taklim, majelis ilmu, ini kan upaya dohir. Nah, upaya spiritual batinnya adalah kita mohon pertolongan Allah dengan cara yang oleh Nabi ijazahkan. Lah kurang gimana? Yang bimbing Nabi dengan doa, dengan kalimat, dengan kata-kata yang dari Nabi. Ini menjamin kemakbulan, insyaallah ya. Yang belum hafal, monggo hafalkan ini. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubi ala dinik. Ala dinik boleh, ala dinika boleh. Kalau mendoakan untuk keluarga misalkan ya muqallibal qulub, tsabit qulubina. Kami sekeluarga. Gitu ya. Ala dinik, di dalam hati. Jadi seorang ayah, seorang ibu atau seorang anak mendoakan diri dan keluarganya itu pakai kata-kata tsabit qulubina. Itu nggih. Nah, insyaallah mudah-mudahan masuk surga ya Pak. Nah, nanti sholat dulu, terus kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, kenalan-kenalan, nggih. Dalem nggih, monggo. Masuk pintu ta'aruf.
itu gerbang itu. Jadi orang sudah membaca. Ada 2 insan yang telah hafid Quran, di sekolahnya bagus dan dia sedulur dengan hafid Quran. Ini satu kebanggaan sebagai aset bangsa. Maka dari itu tidak hanya yang remaja, ibu pun perlu ikut tadarus Al-Quran. Terus anak-anak kita yang aktif di posyandu balita itu perlu dikelompokkan juga dengan tumbuh kembang bersama Al-Quran. Jadi di situ Qaf Kaf Lam Mim Nunnya ini kepada anak-anak jelas. Sekarang maaf Pak, di lingkungan itu ya asal ditunjuk buatna ngaji, buatna imam. Bagaimana kontrolnya guru ngaji ini Pak? Dia pegang Quran itu. Apa sudah hafid? Nah, itu kan di sini yang banyak guru ngaji itu yang APBD Pak. yang Pemda itu Pak. Apakah nanti kita mengarah ke sana bisa menyerap juga untuk mereka itu disayangkan Pak. Sebab laporan dari statistik Indonesia ini memiliki data 56,2% itu buta huruf Al-Quran. Ini, jadi kita masih besar. Mudah-mudahan ini akan merambah. Ya tentunya kita ini yang bisa mengajak anak-anak itu bisa untuk ikut ngaji. Itulah masalah kita. Jadi untuk regulasi ini sebenarnya kewajiban pemerintah sebagai orang yang bisa memiliki tanda tangan untuk melakukan segala sesuatu secara sistemik di dalam masyarakat. Tetapi kita pun sebagai masyarakat biasa yang tidak laku tanda tangannya bisa berbuat apapun yang bisa kita mampu. Ya misalkan Al-Firos punya kemampuan bikin lembaga yang menghidupkan Al-Quran di situ. Kalaupun ada TK tahfidz ya TK Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Sebentar lagi ada SD Alam tahfidz juga, ke depan SMP SMA universitas ke depan. Itu juga dalam rangka apa? Tadi itu memerangi buta huruf Al-Quran. Tidak hanya buta huruf untuk dibaca tetapi buta pemahaman Al-Quran, buta tadabbur Al-Quran. Jangan lagi kita berupaya ada imam sholat yang bacaannya pating caletot gitu. Tetapi kalau diganti ngambek, tidak mau. Ada seperti itu Pak. Akhirnya diingu sampai mati, nanti baru diganti gitu. Di mana-mana ada seperti itu. Padahal kalau bacaan Al-Quran itu bisa mengubah arti. Maaf kemarin saya sholat Jumat di perjalanan itu, Masya Allah itu kalau saya tahu sebelumnya Pak, hukumnya orang jadi makmum kalau tahu imamnya itu bacaannya mengubah arti, entah dari ketidaktahuan dia atau apa, maka orang yang mengerti tadi kalau makmum ke situ itu tidak sah sholatnya. Kecuali kalau tidak sengaja, seperti kemarin saya mampir di satu masjid sholat Jumat, ternyata imamnya ini bacaannya tidak karu-karuan, bahkan mengubah arti. Ini kalau saya tahu sebelumnya sholat saya nggak sah, maka harus cari masjid atau cari jamaah yang imamnya bacaannya betul, minimal yang tidak mengubah arti gitu. Ya ini memprihatinkan dan itu di mana-mana. Maka sebagai warga masyarakat biasa, apa yang kita bisa? Kalau kita tidak punya kemampuan bikin lembaga, yang paling tidak anak cucu kita, ponakan kita arahkan ke lembaga-lembaga yang ngaji sore lah, apa sekolah yang memang di situ sudah Al-Quran, sebisa mungkin gitu. Pak Dedi punya otoritas siaran misalkan, gaungkan itu. Dia Pak Dedi siaran itu, beliau kan penyiar di radio, radio komunitas itu ya. Pokoknya gitu, sekemampuannya bisa. Kalau kita melihat kemungkaran, kita mengubah dengan tangan. Kalau kita punya otoritas, kita punya kekuasaan, kita Pak RT, kita Pak RW, kita Pak Lurah, Pak Camat, ubah dengan tanda tangan kita, dengan otoritas. Kalau tidak bisa, ya ngomong aja, ngomong. Ada kesempatan khotbah, sampaikan. Ada kesempatan taklim, sampaikan. Ada kesempatan usul dalam rapat-rapat atau tulis di media sosial, misalnya di media massa, sampaikan. Kalau tidak punya kemampuan itu, cukup diam,
dan tidak setuju dengan kondisi yang tidak betul itu kemungkaran itu, itulah selama-lama iman. Mudah-mudahan kita tetap punya kontribusi terhadap itu Pak Dedi, meskipun kita belum terpilih jadi bupati misalkan, belum terpilih jadi dan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.